Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara perkuliahan online dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan, Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Pada hari ini kita masih memasuki sesi presentasi dari para mahasiswa dan nanti ada komentar juga dari saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Dan nanti akan dikomentari juga oleh teman-teman mahasiswa melalui WhatsApp group. Sekarang dalam Zoom meeting kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing mahasiswa yang telah mengirimkan PPT-nya kemarin. Yaitu nanti pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Ihsan F. Taifur, yang kedua dari Zulfa Indina, yang ketiga dari Angga Ape Herdiana, yang keempat dari Al Faizin, dan yang kelima terakhir dari Azhar F. Halim. Tanpa membuang waktu, kita akan beri kesempatan kepada masing-masing presenter tadi. Silahkan Ihsan F. Taifur, waktu Anda 5-10 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak yang sudah memberikan waktunya. Sekarang saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke, silahkan terus. Silakan terus, Anda bicara aja. Baik, Pak. Sebentar Pak, PowerPoint-nya agak sedikit baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Di sini saya Ihsan Fajri akan memaparkan atau menyajikan materi saya yang berjudul Peranan Perempuan di Era Orde Lama. Peranan perempuan di era Orde Lama, yaitu berwani 1950 hingga 1960. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengapa memilih tema ini. Sebab dari sekian banyak materi yang saya pilih, Gerwani ini memiliki cerita yang sangat begitu dinamikanya begitu panjang. Karena bagaimana ketika dia di era Orde Lama, ketika dipimpin oleh Soekarno, kelompok ini begitu dekat dengan Soekarno. Namun ketika akhir era Soekarno, yaitu ketika ditandai dengan peristiwanya G30, Gerwani ini dicap sebagai dalang atau juga ikut membantu dalam pemberontakan ini. Dimana kalau teman-teman lihat ketika menonton film dokumenter G30, Gerwani ini ada di salah satu scene di mana ada perempuan-perempuan yang juga ikut menari. Tarian ini disebut dengan tarian Harumah dengan diiringi lagu Genjer-Genjer. Nah, di mana Gerwani ini tanda kutip difitnah ikut dalam pembantaian dan penyiksaan ke-6 jenderal tersebut, di mana ada yang katanya ada yang mencongkel, ada yang ada yang mengiris testis dari para jenderalnya. Namun ketika masa reformasi, para dokter forensik yang memeriksa jasad ini tidak menemukan fakta-fakta tersebut. Jadi ada indikasi fitnah seperti itu. Nah, lalu sebelum masuk ke materi, saya di sini akan sedikit memberikan beberapa kutipan. Ada yang pertama, kutipan itu ada yang sering kita dengar, yaitu ada kutipan yang berbunyi, di balik pria kuat selalu ada wanita hebat. Nah, kutipan ini anonim ya, jadi tidak diketahui siapa penulisan. Ada juga kutipan dari tulisan dari Gillian Anderson, yaitu penulis feminis dari Australia, yang bertulis artinya itu feminisme itu bukanlah membuat wanita kuat, namun untuk merubah persepsi pandangan dunia tentang kekuatan wanita tersebut. Nah, lalu ada juga saya mengambil sedikit bait puisi dari
Sugiyarti Siswadi, yaitu Sugiyarti Siswadi ini adalah budayawan sayap kiri yang tergabung di Rekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang diperkasai oleh DNID. Nah, bait ini begitu banyak maknanya yang sangat dalam, jadi saya masukin lah. Oke, mari masuk ke pembahasannya. Nah, di pembahasan ini latar belakangnya, kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh para kaum lelaki, namun juga ada perempuan ini juga ada ikut andil dalam kemerdekaan dan mensejahterakan nasional Indonesia. Nah, sebelum masuk pergerakan perempuan itu sebenarnya sudah dimulai jauh-jauh dari zaman kolonial, yaitu dimulai dari gerakan individu, yaitu R.A. Kartini dengan tapi R.A. Kartini ini melakukan gerakan feminismenya itu hanya sebatas gerakan individu gitu, jadi tidak terlalu hanya R.A. Kartini ini istilahnya hanya berupa gagasan, tidak ada berupa prakteknya. Sedangkan untuk organisasi pertama perempuan di Indonesia itu yaitu berdiri tahun 1912 yang bernama Putri Mardika. Nah, namun di sini yang menarik bagi saya ada penyebutan nama yang sangat berbeda. Misalnya nih, ketika zaman Orde Lama, penyebutan untuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang feminisme itu rata-rata menggunakan kata wanita. Sedangkan ketika sudah masuk ke Orde Baru atau zamannya Pak Harto, banyak organisasi-organisasi yang bergerak di bidang feminisme ini menggunakan dengan kata perempuan. Nah, jadi kalau dapat ditelaah lagi lebih jauh, menurut saya antara wanita dan perempuan, penyebutan kata perempuan dan wanita itu bermuatan politis dan ideologis gitu. Dimana kalau sendiri kata wanita itu kan berasal dari kata bahasa Jawa itu wani dan intongto, yang artinya berani menata. Sedangkan perempuan itu kan dari segi bahasanya awal katanya itu adalah empu, berarti yang istilah tuan. Jadi antara wanita dan perempuan itu memiliki arti yang sama tapi makna yang berbeda. Jadi maksudnya ketika di Orde Lama mungkin wanita itu lebih ke arah ke putri keraton yang manut-manut kepada suaminya, yang nurut-nurut. Sedangkan di zaman reformasi, di zaman Orde Baru, perempuan itu lebih disetarakan atau disederajatkan dengan pria. Nah, lalu masuk ke pembahasannya, sejarah berdirinya Gerwani. Nah, sedangkan untuk berdirinya Gerwani ini itu pada tahun 1950 dengan awal namanya yaitu ada Gerwis. Gerwis itu yaitu gerakan wanita sedar. Namun ketika sidang kongres pertamanya pada tahun 1951, akhirnya nama Gerwis itu diganti menjadi Gerwani. Jadi Gerakan Wanita Indonesia. Kenapa diganti? Karena jika memakai nama Gerwis, Gerakan Wanita Sadar Indonesia, itu rasanya untuk manuver politik dari kelompok ini akan sangat kurang, karena pada saat itu banyak wanita-wanita Indonesia pada saat itu masih kurang sadar akan pentingnya berpolitik, bahkan berpendidikan. Jadi masih banyak perempuan yang masih buta huruf. Saya sedikit sharing bahwa nenek saya yang kelahiran tahun 50 itu sampai sekarang masih belum bisa baca tulis. Jadi ada kebenaran bahwa pada masa itu kesadaran akan pentingnya berpolitik dan berpendidikan di perempuan itu masih sangat rendah. Jadilah pada tahun 51 di kongres pertama Gerwis namanya diubah menjadi Gerwani untuk supaya lebih global. Nah, tokoh-tokoh wanita Gerwani ini latar belakangnya berbeda-beda ya. Tapi yang saya sangat garis bawahi, kenapa Gerwani ini dicap sebagai gerakan feminisme sayap kiri, sebab tak banyak tokoh-tokoh penting dari Gerwani ini yang berasal dari atau beranggotakan sebagai PKI. Contohnya ada saya maaf agak lupa, jadi pokoknya ada banyak tokoh-tokohnya yang beranggotakan PKI. Nah, peranannya sekarang, peranan Gerwani ini seperti yang sudah saya bahasi, kenapa saya mengambil dari tahun 50 sampai 60 ini untuk mempersingkat bahasan materi saya. Nah, jadi
apa aja sih peran-peran Gerwani ini pada masa saat itu. Nah, jadi Gerwani itu menitik beratkan kepada 3 aspek, yaitu ada sosial ekonomi, politik, dan feminisme. Nah, dalam aspek sosial ekonomi, Gerwani ini sering melakukan grassroots. Grassroots itu yaitu suatu tindakan atau gerakan yang memakai massa yang sangat banyak dari suatu kawasan atau daerah tertentu untuk menggerakkan politik tersebut. Nah, sedangkan dalam bidang politik ini, Gerwani ini sering melakukan aksi-aksi demo untuk menyuarakan kesetaraan gender wanita pada masa itu. Nah, apa sih maksudnya yang disuarakan oleh perempuan ini? Karena pada saat itu kita tahulah bahwa perempuan itu sering dimadu atau sering dipoligami oleh suaminya. Tak heran kenapa sering dimadu, bahkan pemimpinnya saja melakukan hal seperti itu. Bukan saya menjelekkan Soekarno, faktanya memang begitu yang saya ketahui, bahwa Soekarno itu kurang lebih sudah menikahi 9 perempuan. Nah, untuk gerakan feminisme ini, Gerwani lebih ke arah kependidikan, terus dan mengajak perempuan juga ikut untuk berpolitik. Oke, Ihsan, waktu Anda presentasi sudah habis. Silahkan di-close. Ya, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan presentasi yang kedua dari Julfa Indina. Sama waktu Anda, Julfa, 5-10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Westerling dengan judul Di Balik Pembantaian Sulawesi Selatan pada Desember 1946. Selanjutnya, latar belakang peristiwa pembantaian ini diakibatkan karena Belanda ingin mendirikan negara federal di Indonesia. Salah satunya negara Indonesia Timur. Namun, terdapat kendala dalam pembentukan negara Indonesia Timur, yaitu terjadinya perlawanan di Sulawesi Selatan dan mengganggu rencana pembentukan negara Indonesia Timur. Maka Belanda berupaya untuk mengamankan keadaan tersebut agar tujuannya mendirikan negara Indonesia Timur dapat berjalan lancar. Adapun rumusan masalah yang saya ajukan, yang pertama, siapakah tokoh di balik pembantaian di Sulawesi Selatan? Yang kedua, bagaimana peristiwa pembantaian di Sulawesi Selatan berlangsung? Dan yang ketiga, bagaimana tindakan pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia terhadap peristiwa pembantaian? Metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi literatur dengan menghimpun data pustaka, membaca, mencatat, dan kemudian mengolah bahan penelitian. Tokoh di balik peristiwa pembantaian ialah Raymond Pierre Paul Westerling, yang merupakan seorang anggota pasukan khusus kerajaan Belanda. Westerling ditunjuk sebagai komandan dari pasukan DST atau Depot Special Troops yang bertugas untuk menumpaskan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Kedatangan Westerling dan pasukan DST ke Sulawesi Selatan bertujuan untuk membantu memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat karena pasukan Kenil yang bertugas di Sulawesi Selatan sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi peristiwa perlawanan yang ada. Pembantaian tersebut menurut Westerling dipandang perlu dilakukan sebab perlawanan yang sudah sangat meluas dan terjadi dalam skala yang besar, sehingga sulit untuk dipadamkan dengan metode yang biasa-biasa saja. Pembantaian pun dilakukan oleh Westerling dan pasukannya. Pemadaman perlawanan rakyat Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Westerling dengan cara membunuh rakyat dan pejuang. Hal tersebut dilakukan Belanda untuk mengamankan daerah Sulawesi Selatan, sehingga rencana Belanda untuk menjalankan negara Indonesia Timur dapat dilakukan. Sebab seperti yang telah ditetapkan bahwa yang menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia Timur adalah Kota Makassar. Sedangkan pada saat itu keadaan di Kota Makassar dan sekitarnya sangat tidak mungkin bagi Belanda untuk menjalankan pemerintahan negara Indonesia Timur. Maka untuk memadamkan perlawanan rakyat tersebut, dikirimlah Westerling ke
Sulawesi Selatan. Selanjutnya masuk ke peristiwa pembantaian di Sulawesi Selatan yang terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama terjadi pada tanggal 12 sampai 17 Desember 1946 yang terbagi juga menjadi 3 fase pembantaian. Fase pertama, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di Desa Batua. Westerling melaporkan bahwa jumlah rakyat yang dikumpulkan antara 3.000 sampai 4.000 orang. Pada fase kedua, Westerling mencari kaum ekstremis, perampok, penjahat, dan pembunuh. Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah 11 ekstremis, 23 perampok, dan seorang pembunuh. Fase ketiga, operasi berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 yang mengakibatkan tewasnya sekitar 44 rakyat desa. Kemudian di Desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946, 61 orang ditembak mati. Selain itu, beberapa kampung kecil di sekitar Desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 Desember, Desa Jongaya menjadi sasaran dan 33 orang dieksekusi. Masuk pada tahap kedua pembantaian yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah daerah Pulau Bangkeng. Dalam penyerangan tersebut, pasukan DST, Depot Special Troops, menyerbu bersama 11 peleton tentara Kenil. Dalam operasi ini, 330 orang rakyat tewas dibunuh. Masuk ke tahap ketiga pada tanggal 26 Desember 1946. Dalam tahap ketiga ini juga dilakukan kerjasama pasukan khusus DST dengan pasukan Kenil. Korban tewas berjumlah 257 orang. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 1947 terjadi peristiwa maut yang dinamakan Galung Lombok. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai sebagai pembantaian Westerling yang menelan korban jiwa terbesar di antara semua korban yang jatuh sebelumnya. Pembantaian yang dilakukan oleh Westerling di Sulawesi Selatan sejatinya memang dilakukan atas perintah dari Belanda. Dalam hal ini yang memberikan izin kepada Westerling adalah H.J. van Mook dan Jenderal Simon Hendrik Spoor. Akhir peristiwa. Upaya pemerintah Belanda. Belanda berupaya untuk melindungi dan menutupi tindakan Westerling dan pasukannya. Sementara pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menangkap Westerling dan pasukannya, kemudian diadili dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Respon rakyat Indonesia terhadap pembentukan negara federal direspon negatif. Rakyat Indonesia berkeinginan untuk menghapus bentuk negara federal dan bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zulfa, dan berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Angga AP Herdiana. Angga, sama waktu Anda 5-10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga AP Herdiana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik yang saya pilih, yaitu peran APRIS dalam penumpasan pemberontakan APRA pada tahun 1950. Next, Jar. Nah, sebelumnya latar belakang dari permasalahan ini ialah di mana pasukan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling, di mana materi ini sebenarnya berhubungan dengan materi Julfa sebelumnya, bahwa APRA berusaha untuk menghapuskan unsur-unsur APRIS atau Tentara Nasional Indonesia pada saat itu di negara Pasundan yang merupakan negara federal bentukan Belanda, dan menjadikan APRA sebagai tentara satu-satunya di negara bagian itu. Nah, lalu lanjut ke rumusan masalah dan metode yang saya pakai. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana APRIS terbentuk, lalu tentang apa itu APRA, dan bagaimana peran APRIS dalam penumpasan gerakan APRA. Nah, metode yang saya pakai ialah metode studi literatur, di mana saya mencari bahan berupa bacaan, buku, dan artikel jurnal
lalu saya catat bagian-bagian yang saya butuhkan, lalu saya olah ke dalam penelitian. Next year. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pembentukan APRIS. Nah, terbentuknya APRIS ini sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian, tidak terlepas dari rangkaian terjadinya atau terlaksananya Konferensi Meja Bundar. Tepatnya beberapa bulan sebelum terlaksananya Konferensi Meja Bundar, dilaksanakanlah Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta yang dilaksanakan pada 19 sampai 22 Juli 1949. Di mana pada konferensi ini terdapat beberapa keputusan yang diantaranya ialah rancangan atau rencana untuk merubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi federal atau menjadi Republik Indonesia Serikat yang nanti akan dibahas kembali di Konferensi Meja Bundar. Nah, selain itu di Konferensi Inter Indonesia ini juga terdapat keputusan-keputusan mengenai kemiliteran, yang salah satunya ialah menetapkan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai Tentara Nasional Indonesia. Nah, di mana Panglima tertinggi dari APRIS ini merupakan Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, dan untuk unsur-unsur atau bidang pertahanan, pemerintah RIS memiliki kuasa penuh untuk memiliki angkatan perangnya sendiri. Nah, dengan artian bahwa negara-negara federal lain, negara-negara bagian lain tidak diberikan hak untuk memiliki tentaranya sendiri. Nah, next year. Oh iya, tadi di gambar sebelumnya itu merupakan prosesi penyerahan dari KNIL kepada pasukan APRIS, penyerahan kebijakan. Nah, lalu selanjutnya ialah mengenai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, APRA ini merupakan pasukan militer yang dibentuk di Jawa Barat oleh Raymond Westerling, yang merupakan seorang anggota pasukan khusus Baret Hijau Kerajaan Belanda. Nah, pasukan APRA ini terdiri dari orang-orang yang setia dengan Westerling dan memiliki tujuan untuk melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia Serikat pada saat itu, serta mendukung terbentuknya negara Pasundan yang merupakan salah satu negara federal Belanda yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, gerakan ini berusaha menarik simpati rakyat dengan menceritakan mengenai ramalan Ratu Adil, di mana sebenarnya ramalan ini merupakan sudah tren atau sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara pada saat itu, khususnya di masyarakat Jawa, di mana ini merupakan ramalan dari Raja Kediri atau yang bernama ya, di mana nanti dikatakan bahwa suatu saat akan datang seorang pemimpin yang akan membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih baik dan akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat pada waktu itu. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Westerling dengan pasukan APRA-nya untuk menarik simpati rakyat, di mana mereka akan membawa kejayaan atau membawa masyarakat Indonesia ke dalam kehidupan yang sejahtera, di mana Westerling berusaha meracuni pikiran rakyat Indonesia bahwa APRA adalah pembebas penderitaan rakyat. Padahal sebenarnya ini merupakan APRA ini merupakan alat bagi penjajah untuk kembali menguasai Indonesia secara perlahan. Ini merupakan gambar dari pasukan APRA yang memulai gerakannya di Bandung pada tahun 1950, dan ini merupakan dan juga foto dari Raymond Westerling itu sendiri. Next year. Nah, lalu kita masuk ke topik utama yang sama dengan judul, di mana topik ini berjudul peran APRIS dalam penuntasan APRA. Nah, pertama saya akan jelaskan mengenai dari pemberontakan itu sendiri, di mana setelah sebelumnya dikeluarkan ultimatum oleh Westerling, pasukan APRA yang terdiri dari kurang lebih 523 orang, yang diantaranya terdiri dari kurang lebih 300 anggota KL atau Angkatan Darat Kerajaan Belanda yang bersenjata lengkap menyerang kota Bandung pada
23 Januari 1950. Nah, APRA ini melakukan pelucutan senjata kepada sejumlah polisi yang ada di pos Cimindi, Ciberem, dan juga pabrik makeup. Nah, bahkan di dalam kota, mereka membunuh setiap anggota TNI atau APRIS yang mereka jumpai, dan mereka juga menyerang markas dari Batuan Siliwangi dan mendudukinya. Nah, hal ini sebenarnya merupakan tujuan dari APRA untuk menghapuskan unsur-unsur dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Bandung, nah, dan khususnya di negara Pasundan itu sendiri, dan menjadikan APRA itu sebagai tentara satu-satunya. Nah, mendengar hal itu, pemerintah bergerak dengan mengirimkan bala bantuan ke Kota Bandung. Nah, kemudian APRIS bersama polisi yang merupakan bala bantuan dikirim pemerintah segera bertindak untuk menumpas pemberontakan tersebut. Nah, kemudian kedua APRIS dan bersama polisi tersebut mempersiapkan serangan balasan terhadap APRA. Nah, namun selain itu, selain usaha militer tersebut, pemerintah juga mengusahakan usaha secara diplomasi, di mana terjadi diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pimpinan komandan tentara Belanda di Indonesia yang menghasilkan bahwa Belanda menarik pasukan APRA dari Kota Bandung. Nah, pasukan APRA pun meninggal Kota Bandung, namun mereka ternyata tidak menghentikan pemberontakan. Meninggalkan Bandung itu bukan berarti meninggalkan pemberontakan. Namun ternyata mereka membuat rencana lain dengan bergerak ke Jakarta untuk membuat keonaran di sidang kabinet yang sedang berlangsung. Namun untungnya di saat di perjalanan APRA ke Jakarta, tentara APRIS berhasil mencegat APRA dan terjadi baku tembak di daerah Cianjur, dan syukurnya bahwa APRIS berhasil menumpas pasukan APRA ini dan menangkap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Next. Ya. Nah, kesimpulannya ialah berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa APRIS ini selain menjadi pihak yang berhasil menumpas gerakan APRA dengan usaha-usaha baik itu dari baku tembak ataupun dengan usaha-usaha lain, APRA ini juga sempat menjadi korban, di mana pada awal-awal pemberontakan terdapat beberapa anggota APRIS yang menjadi korban pembunuhan dari pasukan APRA ini. Nah, sebenarnya hal itu merupakan usaha dari, seperti yang saya tadi katakan, merupakan usaha dari APRA untuk menghapuskan unsur APRIS dari negara Pasundan dan menjaga kedaulatan negara Pasundan agar tetap berdiri sebagai negara federal Belanda. Nah, next, Jar. Oke, Angga, waktunya saya pikir sudah habis dan silakan di close. Ini daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Al-Faizin. Al-Faizin sama waktu Anda 5 sampai 10 menit. Silakan mulai dari sekarang. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, Republik Indonesia Serikat yaitu suatu negara federasi yang dibangun pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Nah, di mana pihak ini ada BFO, ada Belanda, dan kemudian disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan dari PBB. Nah, ini saya menggunakan metode kepustakaan atau menggunakan metode penulisan yang berpatokan pada sumber-sumber yang telah ada. Dengan demikian, maka metode penulisan ini lebih menekankan pada metode deskriptif analisis. Oke, selanjutnya.
negara Republik Indonesia Serikat mempunyai 16 wilayah bagian. Nah, di sini saya ada gambar ya, seperti yang rekan-rekan tadi dibahas atau Angga, ada negara Sumatera Timur dan ada negara Indonesia Timur yang dikuasai Belanda. Nah, untuk wilayah kita yaitu Republik Indonesia Serikat, ada negara yang merah ini ada warna merah ini ada negara Republik Indonesia Serikat, dan di sini juga mencakup wilayah di Sumatera. Kemudian ada yang dibahas Angga tadi yaitu negara Pasundan. Nah, akan tetapi realita di lapangan muncul tuntutan perubahan bentuk negara. Nah, karena apa? Karena tidak sesuai dengan proklamasi dan Undang-Undang 1945. Kondisi itu semakin kuat ketika kaum Republikan yang menghendaki bentuk negara kesatuan, nah, dan mereka mendapat momentum yang menguntungkan bagi tuntutan mereka gitu. Nah, peluang mereka semakin besar ketika kaum federalis banyak melakukan gerakan politik dalam upaya mempertahankan negara bentuk federal. Nah, oke, selanjutnya. Nah, apa sih latar belakang yang kuat untuk pembubaran negara Republik Indonesia Serikat? Nah, salah satunya ada gagasan atau pandangan politik dari Muhammad Natsir. Nah, yang Natsir berpendapat bahwa negara Republik Indonesia Serikat ini adalah bentukan Belanda, yang mana tujuannya untuk mengadu domba wilayah-wilayah negara RI supaya dijajah kembali oleh Belanda. Nah, kemudian banyak wilayah-wilayah negara bagian RI yang lebih condong terhadap pembentukan negara kesatuan gitu. Nah, kemudian ada ketidakselarasan antara tujuan proklamasi dan tujuan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian didukung lagi oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat untuk mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan Republik Indonesia Serikat. Dan pada selanjutnya, mohon maaf ini belum termasuk ya dalam PowerPoint. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno membacakan piagam persetujuan pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya pada 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan, dan inilah menjadi latar belakang bahwa Belanda menganggap kita itu merdeka bukan tahun 1945, melainkan 1950. Nah, ini daftar pustaka yang saya pakai, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Faizin. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari Azhar F. Halim. Azhar, sama waktu Anda juga 5 sampai 10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Mohon maaf, pengen bisa di close dulu nih. Ini. Gimana? Di close dulu. Di close dulu Al-Faizin. Ya. PowerPoint Anda. Beri kesempatan pada yang lain. Oke, silakan Azhar sambil bicara aja supaya tidak habis waktu Anda. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Kabinet Natsir. Masalah kajian yang saya ambil itu ada 2, yaitu
Yang pertama itu adalah bagaimana proses terbentuknya Kabinet Natsir, dan yang kedua adalah bagaimana perjalanan Kabinet Natsir dalam memerintah Indonesia. Metode yang saya gunakan itu adalah heuristik dan historiografi. Sebelum ke pembentukan kabinetnya, saya akan membahas tentang dari latar belakang Natsir itu sendiri. Itu Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli. Muhammad Natsir itu mulai mengenyam pendidikan di sekolah rakyat meninjau selama 2 tahun, kemudian pindah ke sekolah HIS di Adabiyah. Pada tahun 1923 itu melanjutkan pendidikannya di Mulo dan kemudian mengikuti perhimpunan pemuda seperti Pandu Nasionale, Islamic Verbinding dan Jong Islamischen Bond. Natsir juga diketahui juga menguasai beberapa bahasa, yaitu seperti bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Arab, dan Esperanto. Kemudian Natsir juga memiliki kesamaan hobi dan memiliki kedekatan dengan Boris Dekker, yaitu salah satunya itu bermain musik. Kemudian saya selain bermain musik juga membicarakan tentang seperti halnya musik juga seperti sekelas Ludwig van Beethoven dan novel, dan juga kemudian novel. Nah, dari kedekatan Dekker itu sendiri itu menyebabkan Dekker mau masuk Masyumi. Dan kemudian ide Natsir dengan Dekker itu tentang perjuangan demokrasi dan keadilan juga memang sejalan dengan Natsir itu sendiri. Selanjutnya itu adalah pembentukan Kabinet Natsir. Itu bahwa Kabinet Natsir adalah itu kabinet yang berkoalisi yang berintikan dengan Partai Masyumi. Dan meskipun selain Partai Masyumi juga terdapat juga orang-orang dari non-partai juga. Dari kabinet ini juga merupakan kabinet yang dimana yang terdapat tokoh-tokoh terkenal yang seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, Insinyur Juanda, kemudian ada Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, sehingga kabinet ini merupakan zakon kabinet yang merupakan juga impian dari Natsir itu sendiri itu sebagai kabinet yang bersifat nasionalisme dengan koalisi dari berbagai partai. Berikutnya adalah susunan Kabinet Natsirnya yang diketuai juga oleh Muhammad Natsir, Hamengkubuwono, Mr. Muhammad Rum, Mr. Asad, Mr. Abdul Halim, Wongsonegoro, Dr. Lopesi, Syafruddin, dan Yonomanu, Dr. Sumitro, dan yang terakhir dari Insinyur Juanda. Yang selanjutnya dari program kerja Kabinet Natsir itu sendiri. Sebenarnya sini ada 11 program kerja, tapi saya mengambil beberapanya saja. Itu yang pertama itu menggiatkan usaha keamanan, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat, mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat, dan menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat juga. Kemudian itu ada terdapat keberhasilan dan kendalanya juga. Dari keberhasilan itu sendiri yang paling menonjol itu adalah adanya dalam menjalankan Sumitro Plan. Itu yang mengubah dari ekonomi kolonial menjadi nasional. Kemudian juga naiknya dari harga komoditi Indonesia itu, naiknya harga komoditi Indonesia itu dikarenakan adanya efek dari Perang Korea. Dan selanjutnya itu pada tahun maaf saya balik untuk pada tahunnya yang diterima Indonesia dalam PBB itu sendiri, yang pada diterima Indonesia dalam PBB itu sendiri, yang kemudian sehingga Indonesia diterima dalam PBB kemudian berunding dengan Belanda soal dengan Irian Barat untuk pertama kalinya. Untuk kendalanya itu adalah adanya yang pertama adalah itu dari timbulnya gerakan separatisme dan pemberontakan
dalam timbulnya gerakan separatisme pemberontakan ini seperti dalam peristiwa gerakan DITI, gerakan Andi Aziz, dan gerakan APRA. Yang selanjutnya adalah itu dari berakhirnya Kabinet Nasir itu sendiri. Dari berakhirnya Kabinet Nasir itu yang pertama adalah dari kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat. Dari penyebab pertama ini itu menyebab dikarenakan itu ada maaf saya ini lupa lagi. Dan untuk yang penyebab kedua adalah ada emosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah itu mengenai DPRD dan DPRDS. Dan yang terakhir itu adanya dukungan dari pihak lain terkait emosi tidak percaya pada kinerja Kabinet Nasir. Yang selanjutnya dari kesimpulan itu bahwa Muhammad Nasir memiliki peran penting dalam dunia perpolitikan dan perekonomian Indonesia. Muhammad Nasir berperan aktif demi kemajuan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi Muhammad Nasir mendirikan kabinet yang dikenal dengan Kabinet Nasir atau Zakien Kabinet. Karena anggota dalam kabinet ini hanya berisikan satu partai, yakni Partai Masyumi, dan beberapa anggota dari non-partai. Masa pemerintahan Kabinet Nasir hanya berjalan kurang lebih 6 bulan karena banyaknya gerakan mosi tidak percaya terhadap kinerja kabinet tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Mohon maaf, yang ada 2 yang ini saya tidak tahu apa pengarangnya, karena takut salah dalam menamakannya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azhar, silahkan di close PPT Anda. Oke, para mahasiswa, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelima teman-teman kita, mahasiswa. Saya ingin memberikan komentar secara umum dulu pada semuanya, dan termasuk juga mungkin kepada yang lain, ya, seperti yang sering saya katakan. Jadi presentasi ini memang ini satu latihan akademik ya bagi Anda semua. Tapi dari presentasi yang Anda lakukan, termasuk sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi yang akan presentasi, coba Anda harus kuasai materi itu, sehingga cukuplah Anda berbicara tanpa membaca. Ya. Jadi kalau membaca, Anda presentasi, kelihatan Anda tidak menguasai materi yang Anda sajikan. Dan kalau soal membaca, anak SMP, anak SMA lebih merdu suaranya dari Anda. Belum lagi baca-bacanya salah lagi ya. Itu yang pertama. Jadi penting Anda menguasai materi, sebab kan judul ini pilihan Anda, bukan ditentukan oleh saya. Jadi saya bilang pilih judul yang sesuai dengan wawasan Anda, dengan minat Anda. Kalau judul yang sesuai dengan minat Anda saja Anda masih membacanya dan tidak paham, itu menunjukkan Anda asal-asalan memilih judul. Ya. Yang kedua, ketika presentasi, ketika penyajian, Anda coba harus menunjukkan bahwa Anda adalah calon sejarawan. Bukan calon guru SMA. Ya. Jadi apa yang Anda sajikan, termasuk sebelum-sebelumnya itu, cara penyajian Anda tuh hitam putih betul ya, dan penuh dengan pengadilan sejarah. Menganggap orang lain tuh jahat, menganggap tokoh yang lain tuh tidak baik, itu guru sejarah untuk ngajar pada anak-anak SMA untuk membangkitkan semangat nasionalisme, bolehlah berpandangan hitam putih itu ya. Tapi kalau sejarawan menganalisis satu peristiwa itu kita yang netral saja, yang objektif saja. Yang penting adalah bisa menjelaskan sebab akibatnya. Jadi tanpa harus menuduh Westerling itu jahat atau tokoh-tokoh federalis itu tidak betul, itu saya pikir Anda masih jadi politisi atau guru sejarah yang
terlalu semangat ideologinya. Tapi kalau seorang sejarawan, kita analisis secara netral, secara akademik, tapi sebab-sebabnya, akibat-akibatnya itu yang harus dijelaskan, sehingga kita memahami satu peristiwa itu tanpa harus menimbulkan kebencian pada orang lain. Saya sering katakan, ngapain Anda memaki-maki orang lain? Anda ini cicitnya juga bukan, cucunya juga bukan. Jadi kalau sejarawan, analisis secara akademik, secara netral saja. Anda dilatih. Sebab kalau presentasinya seperti ini dan Anda melakukannya di seminar, Anda ditertawakan oleh orang lain. Jadi kelihatan guru sejarahnya itu berpikirnya hitam putih, apalagi sambil membaca ya. Jadi banyak kritik dari para mahasiswa sejarah dari universitas lain ya. Memang mahasiswa sejarah LPTK termasuk UPI itu wawasan sejarahnya kurang. Dan kalau berpandangan pun hitam putih, itu satu kritik bagi kita. Dan kata kuncinya seperti yang saya katakan, Anda harus banyak membaca. Ya. Membaca hasil-hasil kajian, hasil penelitian. Secara umum juga saya melihat bacaan Anda sangat kurang. Jadi Anda belum melakukan apa yang saya panggil beyond the textbook. Belum melampaui dari buku teks sejarah di SMA. Masih sama kajiannya dengan buku-buku teks sejarah di SMA. Belum ada sesuatu yang baru, menafsirkan yang baru atau kajian dengan perspektif yang baru, masih memaki-maki orang lain. Itu bagi saya Anda masih layak jadi calon guru sejarah, tapi belum layak menjadi calon sejarawan. Ya, ini perhatian bagi yang lainnya juga. Coba kajian itu yang netral saja, yang akademik saja. Yang penting Anda bisa menjelaskan sebab akibatnya dengan betul ya. Oke, saya ingin share sekarang kepada masing-masing penyaji tadi, baik yang disajikan dalam PPT maupun yang disampaikan tadi secara lisan ya. Saya mulai dari Ihsan Taifur dulu ya. Mulai dari yang dilisankan dulu. Jadi kembali seperti saya katakan, tafsir hitam putihnya masih sangat tebal dan pengadilan sejarahnya masih juga ketara. Anda ini bukan jaksa, Anda ini bukan hakim, ya. Ngapain juga menyalah-nyalahkan tokoh-tokoh sejarah ya. Kemudian kutipan-kutipan yang di depan tuh dari Anderson, dari yang lain itu harusnya cantumkan dalam daftar pustaka. Anda tidak sedang mendongeng kan ya. Jadi bedanya sejarawan dengan pendongeng itu, kalau pendongeng atau sastrawan tidak sebodoh amat dengan daftar rujukan. Kalau Anda sebagai sejarawan, Anda ngutip pendapat itu apa buktinya, apa bukunya, apa artikelnya, itu harus dicantumkan. Ya. Jangan seenaknya mengutip nama orang tanpa menunjukkan kepada pembaca apa sumbernya pendapat orang tersebut ya. Kemudian apa ini? Ya presentasinya apa nih? Ya tidak menggambarkan Gerwani ya. Kalau nggak salah gambar-gambar Anda lebih banyak tentang piramid, tentang masjid, tentang tembok besar Cina ya. Itu nggak relevan. Jadi ya kesembung antara apa yang ingin Anda bahas tentang Gerwani dengan dukungan gambar-gambar Anda ya. Jadi dan ini ya apa Anda bilang Gerwani ini melawan unsur-unsur reaksioner. Jadi penjelasan Anda tuh bertentangan dengan judul Anda. Anda bilang Gerwani ini hebat dan sebagainya, tapi pada akhirnya toh dia juga menjadi bagian dari pemerintah demokrasi terpimpinnya Soekarno yang melawan musuh-musuh revolusi. Siapa itu orang-orang reaksioner dalam pandangan Presiden Soekarno? Itu orang-orang Masyumi, orang-orang Partai Sosialis Indonesia, orang-orang yang tidak setuju dengan ideologi kiri.
Jadi Anda bilang Gerwani ini nggak ada hubungannya dengan PKI. Dalam penjelasan Anda, tujuan kegiatannya jelas. Gerwani ini ideologinya kiri. Bahkan tadi lupa menyebutkan tokoh Gerwani yang sesungguhnya orang kiri. Jadi penjelasan Anda tuh contradictio indeterminis. Ya. Bertentangan antara apa yang Anda cantumkan dengan yang Anda nyatakan. Oke, itu presentasi lisan. Sekarang yang PPT-nya, Anda nih karena masih jadi calon guru sejarah, belum bisa memberikan satu istilah yang akademik, yang netral. Orde Lama itu label yang diberikan oleh Orde Baru. Jadi untuk memberikan citra buruk kepada pemerintahan sebelumnya, pemerintah Orde Baru menyebut itulah pemerintahan Orde Lama. Jadi Anda judulnya nih belum bisa mana itu judul yang bersifat ideologis, mana yang judul akademik. Ya. Jadi kalau Anda mau netral, mau akademik, gunakan tahun 50 sampai 59 itu zaman demokrasi liberal. Mata kuliah kita ini akademik judulnya ya, bukanlah sejarah Orde Lama, bukan. Tapi kalau dari 59 sampai 65, gunakan zaman demokrasi terpimpin. Itu ngapain Anda jadi juru bicaranya Orde Baru menyebut pemerintahan sebelumnya Orde Lama. Jadi Anda masih wawasan sejarahnya kurang. Termasuk membuat judul. Dalam penjelasan sampai tahun 65, tapi judulnya sampai tahun 60, 50, 60. Jadi Anda nggak paham. Harusnya sampai 65 kalau memang Gerwani dari tahun 50, zaman demokrasi liberal sampai zaman demokrasi terpimpin 65. Jadi judulnya pun Jaka Sembung, tidak sesuai dengan apa yang Anda presentasikan. Ya. Latar belakang masalahnya saya baca dalam PPT terlalu jauh, ngapain ngomong awal abad 20, bla 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 bla. Anda harus fokus pada tahun 50-an, tahun 60-an di mana Gerwani itu muncul. Ya. PPT-nya lihat kembali, sampai jauh awal abad 20 itu Jaka Sembung juga. Ya. Analisis tokoh-tokoh Gerwaninya tidak dilakukan. Padahal menarik kalau Anda menganalisis misalnya 5 tokoh Gerwani yang hebat dari tahun 50 sampai 60 atau 65. Analisis apa etnisnya, usianya berapa, pendidikannya seperti apa, ideologinya seperti apa. Nah, itu baru memberikan sesuatu yang baru ya. Kalau nyebutin Gerwani hebat, Gerwani itu Anda ini jadi corong banyak pihak. Menyebut Orde Lama, Anda jadi jubirnya Orde Baru. Menyebut Gerwani hebat, Anda jadi jubirnya PKI bahkan ya. Jadi menjadi juru bicaranya orang-orang kiri. Jadi Anda ini nggak bisa berpandangan akademik, masih politis dalam mengkaji sejarah. Termasuk contradictio indeterminis, Anda bilang Gerwani ini hebat, programnya juga dalam emansipasi, dalam membela feminisme hebat, tapi bungkam. Ketika Presiden Soekarno menikah lagi dengan Fatmawati, menyebabkan Fatmawati pun harus meninggalkan istana, menikah dengan Hartini maksudnya, termasuk bungkam terhadap praktek poligami pejabat-pejabat yang lain. Padahal Anda bilang Gerwani ini hebat. Dia memperjuangkan persamaan kaum wanita, tapi bungkam terhadap sikap suka kawinnya presiden. Sampai Anda bilang 9 kali. Emang Gerwani bukan wanita? Membiarkan presidennya menikah sampai 9 kali. Sementara Anda memaki-maki Orde Baru, Pak Harto setia pada satu wanita. Jadi Anda nih kembali lagi jadi jubir yang tidak jelas. Anda nih membela siapa sebenarnya. Dan dalam sejarah itu nggak usah ada pembelaan atau menuduh-nuduh orang. Anda jelaskan saja. Mengapa Gerwani bersikap silent, diam kepada praktek poligaminya presiden dan pejabat-pejabat yang lainnya. Itu harus dijelaskan. Termasuk juga Anda bilang Gerwani itu bukan PKI. Anda menjelaskan tokoh-tokohnya ada yang berpandangan kiri. Bahkan dalam PPT Anda bilang pada tahun demokrasi terpimpin itu, Soekarno punya kebijakan semua organisasi massa, organisasi apapun termasuk pemuda harus berafiliasi pada partai politik. Ya, Gerwani karena ideologinya kiri, dia lebih senang berafiliasi dengan PKI daripada dengan Angkatan Darat misalnya, atau daripada dengan partai politik lain. Jadi banyak analisis Anda tuh yang Anda sendiri nggak paham.
tentang mengapa akhirnya Gerwani dicap oleh pemerintah Orde Baru sebagai organisasi kiri yang mendukung pada PKI. Ya memang ideologinya begitu, kiri. Tapi walaupun sok kiri, hebat ingin membela wanita, melihat presidennya tukang kawin, pejabat-pejabatnya tukang kawin, bungkam. Jadi sebenarnya itu yang harus Anda jelaskan mengapa bungkam, tanpa harus juga memuji-muji Gerwani, tanpa juga harus memaki-maki yang lain. Ya, jadi itulah pentingnya penjelasan secara akademik, secara netral. Nanti dalam makalah ilmiahnya coba hal-hal seperti itu dikemukakan ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, 6 sumber kurang ya. Saya bilang minimal 10 sumber. Jadi coba cari lagi buku-buku dan artikel-artikel lainnya dari jurnal ilmiah, termasuk biografi tokoh Gerwani ya, supaya Anda kan tadi mau nganalisis tokoh-tokohnya tapi nggak muncul biografi Gerwani. Jadi sekarang kita hidup zaman internet, itu sumber begitu melimpah dan begitu mudah. Tanpa harus Anda pergi ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, tanpa harus pergi ke arsip-arsip di Belanda, Anda klik saja biografi tokoh Gerwani. Itu akan muncul, akan memberitahu Mbah Google itu pada kita. Itu yang harus Anda manfaatkan. Dengan demikian nanti penjelasan Anda tuh wah, memberikan sesuatu yang baru ini. Karena Anda dapat sumber yang kaya. Itu ya, saya pikir coba dalam makalah lengkapnya berilah perspektif atau sesuatu yang baru ya. Yang kedua, Zulfa Indina. Saya komentar yang lisannya dulu ya, Zulfa. Ya, Zulfa menjelaskan siapa Westerling, masih hitam putih penjelasannya ya. Dan Anda seperti seorang jaksa, seorang hakim, nuduh Westerling itu jahat, Westerling itu mungkin masuk neraka. Urusan itu biar urusan Gusti Allah saja ya. Siapa tahu nanti di akhirat Westerling masuk surga, Anda yang masuk neraka malah. Jadi kalau calon sejarawan kita beri penjelasan sebab akibat yang netral saja ya, yang akademik saja. Siapa Westerling tidak dijelaskan ya, karena mungkin tidak membaca biografinya Westerling ya. Jadi penting membaca biografinya Westerling supaya kita memahami mengapa tindakan Westerling seperti itu. Itu yang harusnya Anda analisis ya, tanpa harus menuduh-nuduh atau membuat penilaian-penilaian yang tendensius ya. Termasuk juga Anda tidak menjelaskan siapa saja tentara Kenil itu, kok mau-maunya, kok dia setia kepada Belanda, setia kepada Westerling, itu yang tidak Anda analisis. Tentara Kenil itu, Koninklijke Nederland Indisleger, itu umumnya adalah orang-orang Manado, ada orang Jawa juga, orang Madura, orang Ambon, yang pada umumnya memang agamanya Kristen. Dan sengaja dimanfaatkan oleh Belanda untuk menindas orang Indonesia sendiri. Itu yang tidak ada analisis. Harusnya mengapa orang-orang Manado, Ambon, Madura, Jawa itu mau direkrut oleh Westerling menjadi tentara Kenil. Nah, nanti ini ada hubungannya mengapa kemudian ketika Indonesia merdeka mereka tetap setia kepada pemerintah Belanda atau terhadap perwira-perwira militer Belanda. Itu yang harus Anda analisis ya. Jadi jangan menuduh-nuduh mereka ini jahat, rakyat ini kasihan. Nah, itu tidak jelas analisisnya ya. Oke, sekarang pada PPT Anda tidak menyadari ya mengapa khususnya wilayah Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua itu begitu mudah Belanda menduduki wilayah itu dan tidak ada perlawanan yang berarti dari pihak Republik. Ini ada kaitannya dengan zaman penjajahan Jepang. Jepang itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 kekuasaan. Jawa dipimpin oleh tentara angkatan darat, Sumatera juga tentara angkatan darat, sementara Kalimantan yang lain oleh angkatan laut. Dan masing-masing angkatan darat, angkatan laut punya policy, punya kebijakan yang berbeda.
Angkatan Darat di Jawa khususnya sangat liberal, masih memberi kebebasan kepada tokoh-tokoh pergerakan untuk menyuarakan aspirasinya. Angkatan Laut sangat keras. Dan begitu kemerdekaan dicapai, Jepang menyerah, Sumatera, Jawa diduduki oleh Inggris, dan tahu bahwa di Sumatera Jawa suara-suara golongan Republik itu sangat keras, Inggris akomodatif, bahkan mengajak Belanda supaya berunding dengan pihak Republik karena golongan Republik sangat kuat di Sumatera dan di Jawa. Sementara di Indonesia Timur diduduki oleh tentara Australia dan Belanda, nggak ada perlawanan yang berarti dari pihak Republik. Jadi mengapa Westerling bertindak demikian leluasa di Sulawesi Selatan, membungkam begitu mudah suara-suara golongan Republikan, karena gerakan nasionalis terpusat di Jawa dan di Sumatera. Itu yang tidak Anda analisis. Malah tadi menyebutkan seolah-olah gerakan golongan Republikan di Sulawesi Selatan itu begitu hebat. Semuanya tokoh-tokoh Republik dari Sulawesi itu berkumpul di Jawa. Di Indonesia Timur itu seperti sering saya katakan tidak banyak orang. Ada orang hutan umumnya ya. Jadi itu yang Syahrir nanti bilang dalam Linggarjati, walaupun kita hanya dapatkan Sumatera dan Jawa, itu sudah 80% penduduk Indonesia ada terkonsentrasi di 2 pulau ini, di Sumatera dan Jawa. Jadi kita terima saja. Sebab wilayah Indonesia Timur itu elit-elit politiknya semuanya terkumpul dan mengenyam pendidikan di Jawa. Itu yang tidak Anda analisis dan kurang dipahami, sehingga seolah-olah Westerling itu menghadapi perlawanan yang hebat seperti di Jawa. Tidak begitu ya analisisnya. Kemudian ya metode pembunuhan Westerling, Anda kalau baca biografinya Nasution ya, memenuhi panggilan tugas, atau mungkin biografinya Westerling atau tulisan-tulisan yang lain, itu apa yang dilakukan oleh Westerling itu metode yang biasa dilakukan oleh tentara. Bahkan unik Westerling ini, itu Anda tidak lakukan. Seolah-olah Westerling itu dan pasukannya langsung membunuhi rakyat, termasuk yang tidak berdosa sekalipun. Tidak. Jadi dia membuat satu metode yang menarik. Dia kumpulkan orang-orang yang dianggap, tidak semuanya ya, orang dianggap pro-republikan, yang berjiwa nasionalis republikan. Dikumpulkan di lapangan, dan Westerling minta supaya salah seorang mereka tunjukkan di antara yang hadir itu siapa yang republikan. Nah, itu jadi kalau ditunjuk oleh orang Indonesia sendiri, ini republikan, langsung ditembak. Ini republikan. Yang menarik justru ada orang yang ditunjuk oleh orang ini sendiri, ini republikan, dan orang itu membantah. Saya bukan republikan, saya pro Belanda. Westerling bilang, oke, kamu sekarang berkelahi sampai mati salah satu di antaranya. Itu metode yang harusnya Anda kemukakan. Itu menarik. Kalau Anda begitu, itu akan dilakukan oleh tentara manapun, termasuk tentara kita nanti. Ya. Jadi untuk menunjukkan mana orang Republikan itu, dia gunakan orang ini sendiri. Coba tunjukkan teman Anda mana yang Republikan. Kalau Anda nggak berhasil menunjukkan, Anda sendiri saya tembak. Itu menarik, itu metode eksekusi seperti dilakukan oleh pasukan khusus. Ya. Jadi itu tidak Anda pahami, seolah-olah Westerling itu algojo yang membunuhi semua orang Sulawesi Selatan. Dan ini penting metode seperti itu supaya Anda tahu pasti berapa sih jumlah korban di Sulawesi Selatan itu. Jadi janganlah Anda seperti ikut-ikutan para politisi atau guru sejarah yang nggak tahu datanya ya. Sekian ratus ribu, bahkan sekian juta, karena Anda tidak membaca sumbernya ya. Jadi 5 sumbernya jelas masih kurang ya. Lebih-lebih Anda tidak merujuk bukunya Kehin, buku standar itu ya. Bukunya Anthony Reid, Revolusi Nasional Indonesia, bukunya Anhar Gonggong, yang ayahnya Anhar Gonggong sejarawan nih, dia menulis disertasi tentang Kaharmu Jakarta, tapi menyinggung juga tentang Westerling. Ayahnya terbunuh oleh aksi Westerling. Jadi Anda harusnya baca dan cari, ya. Jangan tidak kreatif mencari sumber. Tanya ke Mbah Google, ya.
metode Westerling mengeksekusi rakyat Sulawesi Selatan? Berapa jumlah korban yang sebenarnya dari aksi Westerling? Itu harusnya Anda tanya ke Mbah Google. Ya. Tapi Anda harus tanya buku ilmiah atau jurnal ilmiah yang menyatakan aksi Westerling di Sulawesi Selatan. Sehingga sumber yang sampai pada kita adalah jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku ilmiah, bukan info dari WhatsApp group atau dari dari Facebook ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu untuk Zulfa, coba belajar berlatih jadi seorang calon sejarawan ya, tidak usah hitam putih cara penjelasannya, termasuk membuat makalah nanti ya, kita akademik netral saja. Yang penting sebab akibatnya bisa dijelaskan. Sebab-sebabnya mengapa Westerling melakukan tindakan seperti itu. Itu pasti ada rasionalnya. Sama seperti mengapa Anda kuliah pada hari ini. Itu tidak salah Anda menyatakan, iya karena saya punya semangat nasionalisme tinggi, saya ingin jadi orang yang baik. Enggak. Pasti Anda ada penjelasan yang menyebabkan Anda ikut kuliah pada hari ini. Jadi begitu juga dalam menganalisis tindakan tokoh sejarah. Tanpa harus memaki-maki dia, tanpa harus menuduh-nuduh dia baik atau buruk, jahat atau tidak jahat. Kita analisis secara rasional saja, ya, secara akademik dan objektif saja. Dalam makalah begitu ya, coba diusahakan. Baik Pak, terima kasih masukannya. Oke, kemudian Angga Ape Herdiana. Ya, peran APRIS dalam penumpasan pemberontakan. Sama ini ya, istilah pemberontakan. Jadi Anda nanti kalau menggunakan istilah-istilah seperti ini, dia pemberontak, itu Anda nanti menilai Muhammad Natsir, bingung Anda. Muhammad Natsir itu pahlawan atau pemberontak? Kalau dia Perdana Menteri, oke, dia pahlawan. Tapi ketika dia bergabung dengan PRRI, di Sumatera, kata pemerintah, dia pemberontak. Jadi gunakanlah istilah yang netral saja. Ya. Ngapain pakai orang lain memberontak? Ya. Jadi yang penting mengapa ada APRA? Karena itu para sejarawan sering melihat ngapain tidak pernah menggunakan istilah pemberontakan Madiun, pemberontakan DITI. Dia bilang Madiun Affair, DITI Affair. Jadi masalah Madiun, masalah DITI. Jadi cukuplah menggunakan affair saja, masalah saja. Tanpa harus menuduh-nuduh Musso itu pemberontak, Kartosuwiryo itu pemberontak. Nanti kalau yang menangnya PKI, Musso bukan pemberontak, dia pahlawan. Nanti yang menangnya DITI, Kartosuwiryo bukan pemberontak, dia pahlawan. Jadi gunakan istilah yang netral tanpa harus menuduh-nuduh seperti para politisi, jaksa, hakim, atau guru sejarah yang nasionalisme tinggi, tapi gunakan cara analisis para sejarawan yang akademik, yang objektif, yang netral, yang penting sebab akibatnya kita bisa pahami. Ya. Oke, Angga, saya ingin yang lisannya dulu. Ya. Salah juga menyebut negara Pasundan. Negara Pasundan itu citranya buruk. Itu negara Pasundan itu buatan Surya Kartalegawa. Tahu karena negara citranya buruk, kemudian diubah nanti menjadi negara Jawa Barat. Dan sekarang pimpinannya bukan lagi Kartalegawa, tapi RAA Wiranata Kusuma. Yang sengaja orang Republikan, ini tidak hanya kasus Pasundan ya, tokoh-tokoh Republikan yang disusupkan untuk masuk ke negara federal. Jadi nanti di negara Jawa Barat ada Wiranata Kusuma, di negara Timur ada Anak Agung Gede Agung. Tokoh-tokoh yang pro-Republikan disusupkan untuk memimpin negara-negara federal itu. Itulah juga sebabnya nanti dalam pembahasan yang lain, mengapa ketika terjadi musyawarah antara pihak Republik dengan BFO, dengan negara-negara federal, begitu mudah bersatu. Karena tokoh-tokoh Republiknya telah disusupkan ke negara-negara federal itu. Jadi itu yang tidak Anda pahami, menggunakan istilah pun salah. Bukan negara Pasundan. Negara Pasundan di bawah Surya Kartalegawa itu benar-benar buatan Belanda dan sangat anti-Republik. Dan citranya buruk. Ya. Baca buku saya yang Revolusi Indonesia dalam News and Views, bagaimana Kartalegawa dilelewe ya, apa dilelewe itu ditertawakan oleh media massa Indonesia. Jadi
Itu kemudian tadi konferen inter Indonesia tuh begitu mudah ya, karena sudah banyak tokoh-tokoh republik yang menggabungkan diri dalam negara-negara federal, buat negara-negara bagian buatan Belanda itu ya. Siapa Westerling? Anda tidak lakukan analisis. Ya, bagus mungkin membandingkan biografinya Westerling kalau Anda dapatkan ya, dengan biografinya Abdul Haris Nasution, tokoh tentara. Nasution buat biografi 8 jilid loh, memenuhi panggilan tugas. Pasti dia punya pandangan tersendiri tentang Westerling. Nah, supaya seimbang, gunakan juga biografi Westerlingnya itu dengan analisis yang netral saja, tanpa harus memuji-muji Nasution, tanpa harus memaki-maki Westerling. Itu baru Anda masuk kategori calon sejarawan. Ya. Tapi kalau masih memaki-maki Westerling, seolah dia ini iblis, jangan-jangan Westerlingnya di akhirat sekarang tertawa saja. Anda nggak paham, saya masuk surga sekarang sebenarnya gitu ya. Jadi itu kemudian Anda tidak menjelaskan dan mengaitkan bahwa apranya Westerling ini tidak hanya di Bandung, dia berencana ke Jakarta, mau kudeta, mau mengambil alih pemerintahan Indonesia, bahkan mau membunuh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sri Sultan Hamengkubuwono mau membunuh Soekarno dengan Nasution, Soekarno dengan Nasution sedang ke India, terbang ke India. Nah, itu sehingga gerakan kudeta Apra di Jakarta ini gagal. Tadi Anda menjelaskan sudah dicegat di Cianjur, memang, tapi harusnya apa rencana dia di Jakarta kalau berhasil, dan Anda kaitkan juga mengapa kemudian Sultan Abdul Hamid dari Kalimantan itu ditangkap karena dinilai oleh pimpinan Republik dan tentara Indonesia dia bersekongkol dengan Westerling. Jadi menjelaskan APRIS dengan APRA pun Anda nggak paham ya. Jadi harusnya dijelaskan secara komprehensif, sehingga tidak hanya menjelaskan APRA di Bandung, tapi juga harusnya rencana ke Jakarta kalau tahu berhasil seperti apa ya. Ini mungkin ada kaitannya juga, termasuk tadi komposisi APRIS ya. Mengapa kemudian orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang ex-Kenil yang dari Ambon, Manado, Madura, Jawa itu akhirnya tidak puas hati, akhirnya tidak senang, sebab komposisi APRIS itu jelas majoritinya, dominannya adalah TNI. Sekarang tentara yang berperang pada zaman kemerdekaan tiba-tiba tahun 50 harus disatukan, digabungkan. Tentu pimpinan APRIS, Jenderal Nasution dan sebagainya, dia akan mengutamakan TNI. Yang ex-Kenilnya tentu akan diseleksi lagi. Itu yang menjadikan banyak tentara-tentara ex-Kenil yang tidak puas. Dan ketika Westerling menawarkan tentang angkatan perang Ratu Adil, tentu mereka menyambutnya, orang-orang tentara yang tidak puas ini ya, yang sejak dulu direkrut memang untuk bersikap pro pada Belanda. Itu yang tidak Anda analisis ya, seolah-olah APRA itu terjadi begitu saja, seolah-olah juga APRA juga orang Belanda semua. Enggak, anak buah Westerling itu orang kita juga. Orang Manado, orang Ambon, orang Madura, orang Jawa. Tapi Anda harus jelaskan mengapa orang-orang ini pro Westerling, mengapa dia tidak puas kepada Republik, termasuk kepada TNI. Mengapa dia melakukan tindakan seperti itu. Itu saja penjelasan Anda. Tidak usah menyalah-nyalahkan ya. Dan ini ada kaitannya mungkin dengan sumber yang Anda gunakan. Walaupun Anda sudah 8 sumber mendekati 10 ya minimal, kurang ya, cari lagi. Baca bukunya Nasution, tidak hanya sekitar perang kemerdekaan, termasuk biografinya ya, memenuhi panggilan tugas 8 jilid itu ya. Baca bukunya Kehin supaya paham tentang akhir revolusi Indonesia. Baca bukunya Anthony Reid, Revolusi Nasional Indonesia. Baca juga artikel-artikel dan jurnal ilmiah lainnya. Tanya atuk Google, tanya Mbah Google ya. Tindakan Westerling tentang APRA atau APRA di Bandung dan di Jakarta. Tentu harus cari dari sumber
artikel-artikel ilmiah dan buku-buku ya. Jangan sumber dari internet yang tidak jelas ininya, yang tidak jelas apa penulisnya atau yang lainnya. Jadi sumber dari internet tapi harus dari jurnal ilmiah atau dari buku-buku hasil penelitian, hasil kajian ya. Oke, itu untuk Angga. Sekarang untuk Al. Terima kasih, Pak. Oke, untuk Al Faizin. Al Faizin, pembubaran negara Republik Indonesia Serikat 4950. Saya mulai dari presentasi lisannya dulu ya, Al Faizin. Oke, Anda sudah berhasil menunjukkan 16 negara bagiannya, tapi tidak dianalisis juga. Jadi sebaiknya mengapa Kalimantan sampai banyak negara bagian, mengapa Sumatera hanya Sumatera Timur, sekarang Sumatera Utara saja ya. Mengapa di Jawa ada negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, bukan negara Pasundan ya. Mengapa ada negara Madura itu, kalau Anda membaca bukunya Kehin saja, itu alasan-alasannya, reasoningnya dari tiap-tiap negara bagian itu dia ada hujah ya, tanpa harus menunjukkan negara-negara bagian itu sebagai pengkhianat bangsa, enggak. Mereka ada alasan ya, ada alasan. Jadi itu yang harus Anda analisis ya. Kemudian Anda bilang itu tak sesuai dengan Undang-Undang 45, Anda nggak paham sejarah ya. Undang-Undang 45 Pancasila itu adalah dibuat oleh, saya kan sudah bilang, dibuat oleh lembaga Jepang. Tidak populer pada masa revolusi, tidak dipakai. Bahkan pada zaman demokrasi liberal pun kita tidak pakai Undang-Undang Dasar 45. Kita pakai Undang-Undang Dasar sementara 50. Jadi Anda nggak paham sejarah Undang-Undang Dasar kita. Dan menganggap negara federal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. Ya, Undang-Undang 45 aja nggak dipakai, gimana tidak sesuai ya. Jadi tidak paham. Kemudian termasuk juga 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kita kembali ke NKRI. Anda bilang itulah mengapa Belanda tidak menyebut kita merdeka 17 Agustus 45. Anda salah tafsir. Belanda itu bukan berarti bahwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 50, tidak. Kalau 1750 itu kembali ke NKRI atas dasar mosi integrasinya Muhammad Natsir. Kalau kata Belanda, Indonesia merdeka itu 27 Desember 1949, itulah penyerahan kedaulatan kata Belanda. Itulah pengakuan kemerdekaan kami pada Anda. Bukan 17 Agustus 50, nggak paham juga. Al-Faizin tentang sejarah ya. Oke, itu yang lisan Anda ya. Yang PPT-nya ya, mosi integrasi Muhammad Natsir ini penting dan tidak Anda analisis. Mengapa Natsir membuat mosi integrasi pun tidak ada sebut ya. Mengapa dia kemudian atas dasar jasa dia untuk mengajukan mosi integrasi di parlemen dan RIS bubar kembali ke negara kesatuan, itulah yang menyebabkan Soekarno mengangkat dia jadi Perdana Menteri pertama. Ya, jadi itu yang tidak Anda analisis ya. Termasuk juga dari negara Republik Indonesia Serikat yang tadi ada 16 ke NKRI, itu ada masalah. Aceh misalnya. Aceh merasa berjasa pada Republik ketika kemudian hanya dijadikan bagian dari Provinsi Sumatera Utara, marah orang Aceh itu. Nanti akan muncul tindakan DITI dari Daud Bureh. Merasa Aceh itu sudah memberi banyak harta kepada Republik, memberikan pesawat Selawah sebagai menjadi pesawat Garuda Indonesian Airways, memberikan sumbangan emas untuk Republik supaya kami diberi daerah istimewa dalam hal budaya dan agama Islam. Kok setelah merdeka hanya dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara? Itu yang harus Anda pahami, bahwa perubahan dari 26 negara bagian federal atau negara serikat kepada NKRI itu menimbulkan masalah dan Anda analisis harusnya. Jangan seolah-olah NKRI itu hebat, RIS itu pengkhianat. Itu Anda jadi calon guru sejarah lagi ya, jadi politisi jaksa ya, tidak menganalisis satu peristiwa sejarah dengan sebab akibatnya ya. Jadi
Coba dalam makalahnya berlatih Anda jadi calon sejarawan, menganalisis dengan sebab akibat yang objektif saja, ya, yang rasional saja, tanpa harus membuat penilaian baik buruk, jahat, pahlawannya seorang tokoh sejarah. Ya. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan sumber yang Anda gunakan sangat kurang, ya, masih 5, coba minimal 10 ya. Baca juga coba ide Anak Agung Gede Agung, tapi bukan tentang Renville, dia menulis dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk surat menyuratnya dengan Muhammad Hatta, ya. Baca itu bukunya Ide Anak Agung Gede Agung, ya. Baca juga Anthony Reid ya tadi, ya, Sejarah Nasional Indonesia. Baca coba biografinya Muhammad Natsir. Siapa tahu Muhammad Natsir juga nulis autobiografi. Kalau tidak, biografi Muhammad Natsir dari berbagai penulis supaya Anda punya pandangan yang komprehensif tentang mosi integrasinya Muhammad Natsir ini, ya. Dan tentu baca juga artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang lainnya, ya. Itu Al-Faizin, ya. Coba belajar menjadi calon sejarawan. Kalau Anda menerangkannya kayak tadi, Anda masih jadi calon guru sejarah tuh. Nanti nggak ada bedanya dengan siswa SMA. Sebab SMA membaca buku teks, ya memang begitu bunyinya, ya. Tapi kalau sejarawan, baca sumber-sumber beyond the textbook. Sehingga ketika menjelaskan tuh Anda ada analisis baru, ada penjelasan baru, karena sumber-sumber rujukan yang Anda gunakan cukup kaya, ya. Terakhir, Azhar F. Halim, ya. Yang lisannya dulu, ya, Azhar. Apa nih, ya? Ya, menyebutkan Natsir, kayaknya Anda tidak paham, ya. Natsir nih, Muhammad Natsir hanya seolah-olah hanya tamatan Mulo, ya. Mulo tuh sekolah menengah SMP kalau sekarang, ya. Anda nggak membaca biografinya Natsir, padahal dia tuh tamatan SMA, ya, HMS pada zaman Belanda, dan meminati bidang-bidang yang lain, ya. Menjelaskannya masih membaca, ya, jadi lebih jelek daripada yang lainnya. Yang lain oke lah, agak Anda nih membacanya juga salah. Anak SMA bisa lebih pandai dari Anda menjelaskan masa pemerintah kabinet Natsir ini, ya. Kalau Anda hanya membaca saja sambil salah membacanya, ya. Termasuk dana Sumitro Plan, Anda tidak dijelaskan. Padahal ini ada kaitannya dengan program Benteng, ya. Apa itu program Benteng? Program untuk membentengi pengusaha pribumi supaya bisa bersaing dengan pengusaha Cina. Mengapa kemudian dana Sumitro Plan ini diselewengkan, tidak sukses? Karena ada fenomena Alibaba. Jadi pengusaha-pengusaha pribumi kita itu dapat lisensi dari Menteri Sumitro Djahadikusumo, tapi dia jual lisensi itu kepada orang Cina karena kurang ada pengalaman bisnis. Jadi perusahaan itu seolah-olah milik Ali, orang Indonesia, tapi yang mengoperasikannya si Baba, si Cina itu yang menjadikan program ini gagal. Jadi Anda tidak sampai ke sana penjelasan lisannya karena membaca, kan? Dan membaca, yang dibaca juga nggak paham. Jadi masih tidak hanya calon guru sejarah, masih sama dengan anak SMA Anda cara menjelaskannya, ya. Sekarang yang PPT-nya, ya. Jadi membuat judul saja bukan judul kajian sejarah, ya. Masa pemerintah kabinet Natsir. Yang mana? Natsir yang mana? Jangan-jangan Haidar Natsir ini ketua Muhammadiyah sekarang, ya. Jadi Anda tidak, judul pun masih salah, ya. Kapan Natsir dilahirkan nggak jelas, nggak tahu juga, ya. Seolah-olah Muhammad Natsir itu dilahir 17 Juli 2021, seolah-olah gitu, ya. Jadi kalau Anda tahu-tahunya, Anda bisa menganalisis, oh dia jadi Perdana Menteri dalam usia sekian tahun. Bandingkan dengan sekarang Joko Widodo, berapa usia dia, bandingkan dengan Perdana Menteri yang lain, kan bisa begitu. Kalau analisisnya tahu kapan Natsir lahirnya, ya. Termasuk juga Anda tidak menjelaskan mengapa mosi tidak percaya ini ada kaitannya dengan jatuh bangunnya kabinet, ya. Jadi ini yang harusnya Anda
lakukan dan nanti bisa menggambarkan mengapa zaman demokrasi liberal dari 50 sampai 59 itu usia kabinet hanya 1-2 tahun saja, itu harusnya analisis ya. Dan itu persaingan antara dua partai politik besar, Masyumi dan PNI. Jadi kalau Perdana Menterinya Masyumi, yang menjatuhkannya nanti PNI. Kalau Perdana Menterinya PNI, yang mosi tidak percaya nanti di parlemen nanti dari Masyumi. Sehingga masyarakat bilang, wah ini perlu pemilu nih, pemilu yang benar supaya Perdana Menteri itu tidak jatuh bangun. Tapi nanti setelah pemilu pun dimenangkan, tidak ada partai politik yang mayoritas, kembali lagi hanya 4 partai politik yang memperoleh suara kurang dari 30%. 4 besar ya. PNI, Masyumi, NU, PKI. Jadi pemerintah tetap tidak stabil karena tidak ada pemenang pemilu yang mayoritas. Ya. Jadi pemerintah Orde Baru hebat tuh. Dari pemilu 71 sampai 97, Golkarnya lebih dari 60%. Sehingga pemerintahan stabil. Jadi kalau Anda mau puji-puji sistem politik Indonesia, Orde Baru itu lebih hebat sebenarnya. Zaman demokrasi liberal sangat fluktuatif karena salah satunya adalah begitu mudah seorang Perdana Menteri dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh lawan-lawan politiknya. Tidak dirujuk, tidak dijelaskan, tidak dianalisis ya. Mungkin karena sumber Anda juga kurang ya, 5 kurang. Cara penulisannya kacau balau, masih belum ngerti bagaimana cara menuliskan daftar pustaka ya. Masa ada buku tanpa pengarang ya? Metode penulis sejarah itu pasti ada pengarangnya lah ya. Anda cari kalau bukan Helwi Samsudin, Kunto Wijoyo atau Abdurrahman atau yang lain ya. Jadi kelihatan mungkin Anda juga ngutip dari orang lain ya. Masa buku nggak ada pengarangnya? Pengarang tuh bisa orang, bisa lembaga. Itu yang harus Anda tulis ya. Kemudian judul buku tidak dicetak miring. Jangan-jangan yang dicetak miring orangnya, nanti orangnya miring ya. Jadi belum paham tata cara penulisan karya ilmiah ya. Bilangnya ikut pedoman UPI, ikut APA, American Psychology Association. Kalau APA nggak ada istilah DKK. Apa itu DKK? DKK itu et al. Ya. Dan et al itu ditulis kalau penulisnya lebih dari 3 orang. 4 orang, 5 orang, 100 orang baru pakai et al. Penulis pertama saja et al. Tapi kalau penulisnya 2 orang, 3 orang, tulis semua. Kedua orang dan atau ketiga orang penulis itu. Nggak paham Anda ya apa itu DKK. Di manakah kau? Apa itu DKK? Nggak paham saya. Kalau dibaca oleh mahasiswa Malaysia, Brunei, Singapura, ditertawakan Anda nih. PND, apa dia DKK? Saya tak paham. Tak tahu, yang menulisnya pun tak paham. Saya akan jawab begitu nanti ya. Oke, kemudian Azhar coba baca buku-buku yang lain ya. Buku IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, penyuntingnya, editornya, Prof. Taufik Abdullah dan AB Lapian harus ditulis ya. Baca bukunya Herbert Fett, ini buku-buku klasik ya, yang standar. Herbert Fett, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Mungkin sudah diterjemahkan juga. Baca Brian Compton mengenai demokrasi liberal di Indonesia. Baca Up Sundausen, bagaimana tentara tidak diberi tempat pada zaman demokrasi liberal. Akhirnya nanti menimbulkan peristiwa 17 Oktober 52. Ya, jadi baca Up Sundausen bukunya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Dan tentu baca juga artikel-artikel dalam jurnal ilmiah lain sehingga analisis Azhar itu tentang Kabinet Natsir cukup komprehensif dan memberikan sesuatu yang baru ya. Beyond the textbook. Kalau Anda menjelaskan hanya membaca nggak ada sesuatu yang baru, ini yang menjadikan pelajaran sejarah di sekolah anaknya boring ya. Bapak nih membaca nggak menarik, penjelasannya pun nggak ada sesuatu yang baru kata siswa. Kalau siswa wawasannya karena banyak membaca buku, artikel di internet, dia lebih hebat daripada gurunya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan dari siswa yang hebat itu, Azhar malah nggak tahu ya. Ya, termasuk cara menuliskan sumber pun ditertawakan mungkin oleh anak SMA ya, kaciri karena si Bapak tenyahon tata cara menulis karya ilmiah yang baik ya. Saya pikir itu komentar
saya kepada 5 presenter, dan seperti saya katakan ini berlaku juga kepada yang mau presentasi yang akan datang ya. Coba saran-saran dari saya tuh didengarkan, termasuk ketika menulis makalah lengkapnya. Coba Anda harus mulai belajar sebagai seorang calon sejarawan ya. Agak tinggalkan sedikit calon gurunya ya. Apa itu calon sejarawan? Ketika menganalisis, gunakan sebab akibat yang rasional ya. Tanpa harus berpandangan hitam putih, tanpa harus menggunakan pengadilan sejarah, orang lain buruk, orang lain jahat, tokoh-tokoh ini tidak benar, itu biar itu urusan hakim, urusan jaksa, bahkan urusan Gusti Allah saja itu ya. Kita membuat tindakan manusia itu ada reasoningnya, ada alasannya, itu yang harus kita cari. Sehingga kita bisa memahami tindakan seorang tokoh sejarah, mengapa dia melakukan tindakan seperti itu, dan apa konsekuensinya dengan tindakan dia yang seperti itu. Tanpa harus menghakimi tokoh sejarah itu baik atau buruk, jahat atau tidak jahat. Ya, saya pikir begitu cara menganalisis, cara membuat makalah sejarah yang benar dan calon sejarawan yang objektif. Ya. Dan ini penting bagi Anda. Anda harus menyadari posisi Anda tidak hanya sebagai seorang calon guru sejarah. Kalau guru sejarah untuk membangkitkan semangat nasionalisme siswa bolehlah ya, Anda berpandangan hitam putih sedikit ya, tapi harus tetap ada reasoningnya ya. Tapi kalau calon sejarawan, Anda harus punya pandangan berbagai segi, berbagai perspektif dengan analisis yang objektif, yang rasional saja. Ya, itu penting bagi calon sejarawan. Saya kira itu penjelasan saya, dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Dan bagi mahasiswa yang lain, kita akan beralih juga ke WhatsApp group untuk mendengarkan komentar singkat, saran-saran dari teman-teman Anda. Bagus juga coba saran-sarannya yang sifatnya menambah wawasan juga ya. Jadi tanpa harus memuji-muji cara penampilannya, tapi cobalah sebaiknya baca ini gitu, atau harusnya penafsirannya seperti ini, ya itu akan bermanfaat daripada Anda memuji-muji cara penampilan atau yang lainnya ya. Coba Anda punya wawasan sejarah tuh sharing dengan teman Anda ya. Tentu wawasan sejarahnya harus yang beyond the textbook, harus yang lebih dari buku textbook di sekolah menengah ya. Ini penting untuk menunjukkan bahwa Anda banyak membaca ya. Memang kalau Anda tidak banyak membaca ya wawasan Anda akan sama dengan buku teks sejarah di sekolah menengah. Tapi kalau Anda banyak membaca jurnal, banyak membaca buku akademik, Anda akan punya wawasan sejarah yang berbeda, dan ketika memberikan analisis, perspektif, termasuk pertanyaan pun mungkin Anda lain daripada yang lain ya. Saya pikir itu, dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita akan beralih ke WhatsApp group. Jumpa lagi insya Allah pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya.